Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan tugas-tugas saya tentang hukum bisnis, yaitu kepemimpinan dalam era digital, strategi baru untuk mengelola tim virtual. Perkenalkan, nama saya Agama Fatur Rahman dari program studi S1 PGI Akuntansi Universitas Cyber Asia 2025. Pendahuluan. Saat ini, kepemimpinan digital kini menjadi kompetensi esensial bagi setiap organisasi yang ingin tetap relevan dalam dunia kerja yang terdisrupsi oleh teknologi. Nah, makalah ini membahas strategi kepemimpinan yang tidak hanya responsif secara teknologi, namun tetapi juga taat hukum untuk memastikan tim virtual dapat berjalan secara efisien, akuntabel, dan legal. Latar belakangnya itu transformasi digital telah mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Sistem kerja menjadi lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Nah, hal ini menuntut pembaruan cara pemimpin, di mana kolaborasi ini lintas lokasi dimungkinkan oleh platform daring, kebutuhan efisiensi dan kecepatan semakin tinggi, kemudian struktur organisasi dan budaya kerja ikut berubah, dan terakhir yaitu pemimpin perlu peran baru dalam dunia virtual. Perubahan budaya kerja saat ini menimbulkan tantangan juga di hukum baru, yaitu ketidaksiapan pemimpin dalam menghadapi aspek legal dapat mengakibatkan resiko operasional dan pelanggaran hukum, di mana yang pertama bisa menyebabkan resiko pelanggaran hukum ketenagakerjaan, keamanan data digital menjadi prioritas, kemudian kontrak kerja elektronik harus sah secara hukum, dan yang terakhir kepemimpinan harus paham teknologi dan hukum. Rumusan masalah dan makalah ini bertujuan menjawab dua persoalan pokok, yaitu yang pertama bagaimana strategi kepemimpinan digital yang efektif dan sesuai dengan hukum ditetapkan. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara gaya kepemimpinan, komunikasi virtual, dan kepatuhan hukum. Tujuan penulisan dari makalah ini yaitu tulisan ini mengkaji strategi yang dapat menghubungkan efektivitas manajerial dan kepatuhan hukum dalam konteks tim virtual, menjelaskan strategi kepemimpinan digital yang legal dan produktif, dan menunjukkan keterkaitan antara gaya memimpin, komunikasi virtual, dan aspek hukum. Manfaat penulisannya itu teoritis, mendorong integrasi kepemimpinan digital dan hukum bisnis dalam literatur akademik. Yang kedua yaitu praktis, menjadi panduan strategis bagi pemimpin dan perusahaan dalam membangun tim virtual yang efisien dan legal. Yang pertama kita akan membahas tentang strategi kepemimpinan digital, di mana pemimpin digital harus mampu mengelola tim secara hasil, bukan sekedar kehadiran fisik. Mereka perlu membangun komunikasi terbuka dan menciptakan lingkungan kerja kolaboratif. Yang pertama, melek teknologi dan komunikasi digital, fokus pada hasil, bukan proses semata. Yang ketiga, membangun budaya tim yang terbuka dan struktur. Yang terakhir, yaitu mengelola kinerja tanpa pengawasan langsung. Selanjutnya, pengelolaan tim virtual perlu berbasis indikator kerja. Sistem feedback dan evaluasi harus disusun agar anggota tim tetap merasa bertanggung jawab terhadap hasil. Yang pertama yaitu tetapkan KPI yang jelas dan struktur. Yang kedua, lakukan evaluasi rutin berbasis data. Yang ketiga, bangun budaya transparansi. Dan yang terakhir, bisa menyeimbangkan fleksibilitas dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu mengenai integrasi aspek hukum dalam kepemimpinan, di mana kepemimpinan dalam kerja digital tidak cukup hanya efektif secara teknis, harus ada integrasi dengan kepatuhan hukum agar proses kerja yang sah dan terlindungi. Contohnya yang pertama yaitu terapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam kerja daring. Yang kedua, gunakan kontrak digital yang sah menurut UU ITE. Yang ketiga, lindungi data pribadi karyawan sesuai UU PDP. Dan yang terakhir, setiap kebijakan harus punya dasar hukum. Yang selanjutnya itu SOP dan pelatihan. Standar kerja berbasis hukum diperlukan agar aktivitas tim virtual berjalan sesuai regulasi. Pelatihan hukum digital perlu menjadi agenda rutin. Yang pertama, bisa merancang SOP kerja digital yang legal dan efisien. Yang kedua, beri pelatihan hukum kepada pemimpin dan tim. Yang ketiga, itu tingkatkan kesadaran hukum dalam organisasi. Dan yang terakhir, itu perkuat literasi regulasi kerja jarak jauh. Nah, yang selanjutnya kita lihat yaitu strategi dan aspek hukum, contoh konkret integrasi antara strategi hukum kepemimpinan dan aspek hukum, di mana strategi pemimpinannya penetapan KPI virtual ini aspek hukumnya kepastian beban kerja dan kontrak. Yang kedua yaitu komunikasi terjadwal, yaitu aspek hukumnya pencegahan konflik pelaporan. Yang ketiga strateginya yaitu platform aman, yaitu aspek hukumnya kepatuhan UU perlindungan data. Dan strategi yang keempat yaitu tanda tangan digital, yaitu aspek hukumnya bisa memvaliditas kontrak menurut UU ITE. Dan yang terakhir, strategi pelatihan hukum, aspek hukumnya itu akuntabilitas dan literasi hukum.
Nah, selanjutnya itu tentang hubungan tiga variabel utama, di mana gaya kepemimpinan digital, efektivitas komunikasi, dan kepatuhan hukum saling berhubungan dalam membentuk sistem kerja virtual yang akuntabel, di mana kepemimpinan ini menentukan arah dan culture team. Yang kedua, komunikasi virtual jadi jembatan kontrol dan koordinasi. Dan yang ketiga, kepatuhan hukum ini menjamin legitimasi, legimi- legitimasi kerja digital. Dan yang terakhir, ketiganya harus seimbang untuk hasil yang optimal. Yang selanjutnya, tata kelola tim virtual, di mana manajemen tim virtual yang baik memerlukan kombinasi efisiensi kerja dan dasar hukum yang kuat agar tim stabil dan kredibel, di mana yaitu bisa membangun sistem kerja yang fleksibel dan legal, tetapkan struktur peran yang jelas, gunakan tools legal dan untuk komunikasi dan kerja tim, yang terakhir yaitu kuatkan nilai transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, kepemimpinan digital yang sukses ditentukan oleh integrasi gaya memimpin yang adaptif, komunikatif, dan yang efektif, serta kepatuhan hukum sebagai pilar tata kelolanya. Di sini ada 4 poin, yaitu komunikasi terbuka, memperkuat kerja virtual, hukum memberi dasar, dan perlindungan kerja, strategi memimpin digital harus berbasis legalitas, dan yang terakhir, ketiganya membentuk tata kelola yang tahan krisis. Dan sarannya, organisasi ini perlu ya membekali pemimpinnya secara literasi digital dan hukum yang memadai untuk menghadapi tantangan kepemimpinan masa depan. Di sini bisa juga dengan memberikan pelatihan reguler terkait kerja virtual dan hukum, mengembangkan kebijakan kerja digital berbasis regulasi, dan yang terakhir bisa mendorong riset lanjutan soal AI, psikologis tim remote, dan budaya organisasi digital. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Rahman, program S1 S1 PJJ Akuntansi 2025. Terima kasih.